Oke, sekarang kita akan membahas soal matematika SIMAK UI. Ini adalah soal integral ya. Nah, sekilas soal ini kelihatannya menantang ya kan. Ada integral tentu, terus fungsinya bukan dalam bentuk konkret ya, abstrak ini. Kemudian ada persamaan di mana kita disuruh menentukan nilai dari FB. Nah, untuk soal kayak gini dan soal SIMAK UI kayaknya ya pada umumnya, kalau kita hanya berpatok pada rumus-rumus yang ada, hanya menghafal rumus lah gitu istilahnya kalau kita belajar, itu nggak akan bisa kita kerjain. Sampai selesai pun waktunya kita nggak bakal bisa tuh ngerjain soal kayak gini. Justru kita harus berpikir lebih sederhana gitu, lebih fundamental tentang makna dari turunan itu sendiri, tentang makna dari notasi. Nah, soal-soal kayak ini sebenarnya cuman manipulasi notasi aja gitu. Asal kalian ngerti maksud dari tiap notasi matematika, kalian pasti bisa ngerjainnya. Nah, sini diketahui dua persamaan ya. Yang pertama persamaan tentang integral tertentu. Ini warna merah. Yang pertama persamaan tentang integral tertentu. Itu integral dari fungsi f aksen x dikali fx untuk wilayah A sampai B terhadap x itu sama dengan 10. Kemudian persamaan kedua yaitu fa sama dengan 2 ditambah fb, dimana kita diminta untuk mencari nilai dari fb. Nah, kita kan diketahui dua persamaan ini kan, yang mana pada persamaan yang kedua ini itu nggak bisa kita tindak lebih lanjut gitu. Mau kita pindahin misalnya fb ke kiri atau f ke kanan, itu nggak bakal menambah pengetahuan kita terhadap soal gitu kan. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwasanya persamaan yang ini itu hanya bakal berguna ketika kita berhasil mengelola persamaan yang ini lebih lanjut gitu. Nah, itu kita harus fokus dulu ke persamaan yang pertama ini. Nah, coba dilihat dulu ya persamaannya kayak gini. Gimana cara ngerjainnya kalau pakai rumus doang? Kalau kita cuma ngerti rumus doang, nggak bisa kan, nggak ketemu kan. Nah, untuk itu kita harus back to basic lah intinya, untuk berpikir fundamental. So kita sekarang kan yang jadi masalah itu kan kita nggak tahu rumus integral dari fungsi ini kan, f aksen x dikali fx itu kan kita nggak tahu kan. Makanya kita harus mencari cara bagaimana menghilangkan f aksen x atau fx atau keduanya, atau kita mengganti dx ini, mengganti dx menjadi misalnya terhadap fungsi lain lah misalnya. Nah, kalau kita jabarkan lagi ya, misalnya f aksen x itu kan sebenarnya sama dengan turunan dari fx ya kan, terhadap x. Nah, sehingga sama aja sehingga f aksen dx itu berarti kan sama aja dengan f aksen dx itu sama aja dengan dfx gitu kan. Nah, mungkin sekarang ini nggak masuk akal ya, apalagi kalau kalian cuma dapat kalkulus di SMA. Persamaan kayak gini tuh nggak masuk akal loh. F aksen x dx sama dengan dfx itu maksudnya apa? Nah, pada kalkulus lebih lanjut
dx ini namanya diferensial gitu. Ini memiliki arti tertentu. Jadi bisa digunakan operasi aritmatika di sini pada diferensialnya. Nah, kalau kita susun lagi persamaan awal ini, integral yang ini kita susun lagi, itu bakal sama dengan integral dari A sampai B faksen x kali fx dx. Itu kan sama aja kan dengan integral dari A sampai B fx kali faksen x gitu kan. Itu kan sifat komutatif dari perkalian. Nah, kita kan udah tahu gitu kan, f aksen x dikali dx itu kan diferensial fx atau dfx itu. Jadi bisa kita buat integral A sampai B fx dfx itu. Nah, sekarang permasalahan integral ini udah berubah. Kita hanya perlu mengintegralkan fungsi fx terhadap dirinya sendiri di batas A sampai B. Nah, ini sama aja ketika kita, ini sebenarnya sama aja kayak kita mau mengintegralkan ini sebenarnya mirip dengan integral A sampai B x dx gitu, cuma diganti aja nih fx. Lanjut lagi ya, tadi terpaksa dihentikan sebentar karena habis baterai. Oke, jadi kan ini kan integral ini kan sama aja dengan integral x terhadap x gitu kan. Jadi ini sama dengan kalau kita integral x terhadap x ya berarti x kuadrat per 2 gitu kan. Berarti fx dikuadratkan dikuadratkan ya x dikuadratkan per 2 dari A sampai B. Nah, sama dengan berarti kan ini kan f, berarti kan fx dari fb kan, fb dikuadratkan per 2 dikurang A kuadrat per 2, dimana ini tadi integral ini sama dengan 10, ini sama dengan 10 gitu. Sehingga kalau kita kalikan dengan 2 di kedua ruas, kemudian kita lakukan manipulasi aljabar, diperoleh fb plus fa dikali fb min fa itu sama dengan ini kan 10 gitu kan, berarti sama dengan 20. Nah, di awal soal sudah diketahui bahwasanya FA sama dengan 2 plus FB, atau dalam artian lain FA dikurang FB itu sama dengan dalam artian lain FB dikurang FA itu sama dengan min 2. Berarti ini FB plus FA dikali min 2 sama dengan 20. Nah, kalau kita kalikan, kita bagi min 2 di kedua ruas, diperoleh persamaan baru FB ditambah FA itu sama dengan min 10 gitu. Nah, sekarang kita udah punya dua persamaan kan.
dua persamaan yang udah dalam bentuk FP dan FA. Persamaan pertama ini persamaan pertama. Nah, persamaan kedua ini yang ini. Nah, kalau kita kan FA sama dengan 2 plus FB, kita bikin sini FA sama dengan 2 plus B kan, berarti kan sini FA dikurang FB ya kan sama dengan 2 gitu kan. Nah, kalau kita tambahin ini dua persamaan ini, bentar, kita kan pengen mencari FB ya. Baik, kita pengen mencari FB, berarti kita nggak perlu nambahin, justru kita harus kurang gitu. Kalau kita kurang persamaan 2 dengan persamaan 3, kita kurang. Kok jadi lucu ya, terlalu kecil lagi ini, terlalu gede. Ini aja. Nah, kalau kita kurang ini nanti FA nya habis kan, terus sisa 2 FB sama dengan min 12, sehingga FB setara dengan negatif 6. Jawabannya adalah C, negatif 6. Nah, kalau pakai cara ini kita cuma perlu konsekuensi dasar aja kan, yang fundamental aja kan, itu tentang definisi dari f aksen x, turun dari suatu fungsi terhadap x gitu kan. Ini kan lebih mudah kan. Justru kalau ini, kalau saya ngerjainnya cuman 2 menit sih ketemu jawabannya langsung, jadi bisa ngerjain yang lain juga gitu. Gimana, nggak terlalu sulit kan, soalnya kalau kita udah berpikir secara fundamental gitu, jangan berpatok kepada rumus ya. Kalau berpatok pada rumus itu ya cuma bisa ngerjain soal-soal ulangan MTK, soal-soal ulangan SMA palingan, soal UAS, UTS gitu. Nggak bakal bisa dipakai untuk soal-soal masuk perguruan tinggi seperti SIMA UI atau USM STIS, UTBK segala macam. Itu nggak main lagi yang rumus-rumus gitu. Kita harus berpikir ya secara mendasar gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Soalnya ini saya masih pakai mouse ini ya, jadi agak jelek tulisannya. Oke, itu aja. Terima kasih.